Saudara-saudara, seringkali kegagalan itu terjadi bukan karena seseorang itu memiliki kebodohan atau dia tidak cerdas, atau dia tidak tekun, dia tidak giat. Tapi seringkali terjadi justru karena di dalam perjalanan dia melakukan sesuatu, dia tidak belajar untuk mendengarkan dengan baik apa yang harus dia dengarkan. Nah, karena dia tidak mendengarkan dengan baik, maka hal-hal yang penting itu bisa terlewatkan dan kemudian dia melakukan sesuatu dengan cara dan jalan yang bisa saja salah dan keliru. Nah, hari ini kita mau belajar tentang mendengarkan. Belajar mendengarkan, salah satu contoh terbaik kita adalah Musa. Musa ada 3 hal yang dia terus-menerus belajar untuk mendengarkan. Yang pertama, Musa itu dia belajar untuk mendengarkan Tuhan. Itu penting. Jadi kita tahu memang awalnya Musa menolak untuk panggilan Tuhan. Tetapi dalam perjalanan hidup dia, kalau kita baca itu dia selalu belajar untuk mendengarkan Tuhan. Mendengarkan apa yang Tuhan kehendaki. Prinsip-prinsip yang dia harus jalani untuk membuat dia tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Apa yang Tuhan perintahkan dia belajar dengar dengan baik. Lalu yang kedua, Musa juga dia juga harus belajar untuk mendengar keluhan, sungut-sungut orang yang ada di sekitarnya. Kadang-kadang dalam perjalanan kita dikelilingi oleh orang-orang yang bersungut-sungut sepanjang waktu. Dan seringkali karena sungut-sungut itu dan kita tidak kuat untuk mendengarkannya dan kita menjadi lemah dan akhirnya kita tidak melakukan sesuatu yang baik atau meneruskan perjalanan kita. Jadi Musa rupanya mengajar pada kita bahwa sungut-sungut itu perlu didengarkan dengan baik. Didengarkan dengan baik apa? Bukan untuk melemahkan kita, tapi untuk memahami sebetulnya apa yang terjadi. Dan yang ketiga, Musa ternyata belajar untuk mendengarkan orang lain. Saran, nasihat orang lain. Walaupun seringkali sebagus apapun nasihat, sebagus apapun saran orang lain, seringkali kalau kita tidak siap untuk dengarkan, kita anggap itu suatu tanda bahwa ada yang salah, ada yang keliru dengan kita, dan dia mau membetulkan itu. Tapi Musa belajar itu, dan dia mendengarkan siapa? Dia mendengarkan Yitro. Yitro, mertuanya, dia belajar dengarkan apa masukan daripada Yitro. Bagaimana Musa harus memanage orang-orang yang dia pimpin dengan baik, supaya dia tidak menghabiskan waktu dengan sia-sia, dan kemudian persoalan-persoalan yang harus dihadapi itu bisa terselesaikan dengan baik. Nah, saudara-saudara, itu yang membuat juga Musa ternyata bisa untuk memimpin bangsa ini yang luar biasa kerasnya selama kurang lebih 40 tahun. Dia belajar mendengar Tuhan, dia belajar mendengar sungut-sungut dengan baik, dan dia belajar mendengar masukan orang lain. Bagaimana dengan saudara? Apakah saudara juga dan saya belajar seperti Musa untuk mendengar?